Mira mencoba mencari bukti lain yang menyeret nama Aska dalam masalah yang tengah dihadapi Gavin. Ia tak menemukan apapun, hanya percakapan Aska dan Ibu Rea di WA yang ia dapat. Mira mencatat alamat itu dalam ponselnya. Ia berharap atasannya segera bisa bertemu istrinya dan berbaikan. Kedepan ia mungkin akan menemukan bukti lain. Mira melirik laki-laki di sebelahnya. Mata tajam itu terpejam dan begitu tenang. Ia berpikir jika memang Aska terlibat, ada rasa iba yang terpercik jika sampai ia melaporkan pada Gavin. Laki-laki itu yang merenggut harta berharganya. Tapi pria itu juga yang membantu semua biaya pengobatan ibunya. Selama berhubungan, Aska juga tak pernah kasar. Entah disadari atau tidak, ada rasa yang mulai tumbuh. Perempuan manapun tak akan lupa pada laki-laki pertama yang menyentuhnya. Begitu juga dengan Mira. Kadang ia berharap hubungannya dan Aska bisa berubah menjadi suatu hubungan yang normal. Namun ia menyadari, ia hanyalah wanita yang dibayar. Ia tak akan menuntut apapun. Mira meletakkan kembali ponsel milik Aska. Segera ia memberitahu alamat Ibu Rea pada Gavin. Gavin tak jua bisa terpejam. Pikirannya masih kacau memikirkan Rea. Ia tak bisa tenang sebelum bertemu dengan Rea dan menjelaskan semuanya. Satu pesan WhatsApp yang masuk dalam ponselnya membuat asanya yang sebelumnya terbenam, perlahan terbit kembali. Ia harap pesan itu datang dari Rea. Hatinya mencelo saat ia tahu bahwa pesan yang datang bukan dari Rea, melainkan dari Mira. Namun ia sangat senang setelah membaca pesan WhatsApp Mira yang menginfokan alamat tempat tinggal Ibu Rea. Gavin melirik jam dinding, jam 3 dini hari. Gavin memutuskan untuk mendatangi Rea saat itu juga. Ia tak tahan lagi jika harus menunggu sampai siang. Ia harap Rea memang berada di rumah ibunya. Dalam perjalanan menuju rumah sang ibu mertua, ada banyak pertanyaan mengendap. Tempat tinggal ibu mertuanya di perumahan elit milik Aska. Ia bertanya-tanya, apakah Aska sengaja menampung ibu mertuanya di salah satu rumah dalam perumahan itu? Lalu apa hubungannya dengan Mira? Apakah Mira mengenal ibu mertuanya? Atau Mira mendapatkan informasi ini dari Aska? Atau sebenarnya Mira dekat dengan Aska? Ia singkirkan deretan pertanyaan itu dulu karena baginya saat ini adalah menemui Rea dan menjelaskan semua. Tak mudah untuk masuk ke area perumahan di jam ini. Penjagaannya cukup ketat. Ia bicara sejujurnya pada Satpam bahwa ia ingin menemui Rea yang tengah menginap di rumah ibu mertuanya. Satpam tak percaya begitu saja. Namun ia masih ingat memang ada nama Rea di daftar tamu yang menginap di rumah salah satu warga bernama Sekar. Ketika Gavin menunjukkan foto lamanya bersama Aska, juga bersama Rea, Satpam tersebut baru percaya bahwa Gavin memang suami Rea, juga teman dari Aska, sang pemilik perumahan. Setelah cukup susah payah menjelaskan semua, Gavin berhasil masuk ke dalam perumahan. Ia berhenti di depan rumah yang ditinggali ibu mertuanya. Gavin turun dari mobil dan berjalan menuju teras. Gavin menekan bel, lalu mengucap salam. Tak ada balasan. Selanjutnya, ia memanggil nama Rea dengan lantang. Wanita yang tengah berdoa setelah sholat tahajud itu terkesiap. Tentu suara itu begitu familiar untuknya. Rea mematung. Ia belum siap bertemu Gavin, meski ia harus mengakui bahwa dia sangat merindukan sang suami. Hanya mendengar suaranya saja sudah terbitkan desiran tak menentu. Batinnya meronta memanggil nama sang suami. Namun ia tahan kuat-kuat kerinduan itu. Rea, aku tahu kamu di sini. Aku ingin bicara. Gavin mengeraskan volume suaranya. Mudah untuknya menebak bahwa Rea ada di dalam. Selain informasi dari Satpam, dia juga melihat ada sepatu istrinya yang masih teronggok di teras. Rea melepas mukenanya. Ia beranjak dan berjalan menuju ruang depan. Saat langkah kakinya mendekat ke arah pintu, ia berhenti sejenak dan ragu untuk membuka pintu. Ia mencari jawaban sendiri atas pertanyaan, dari mana Gavin tahu alamat ibunya. Seingatnya, ia belum pernah bercerita tentang alamat sang ibu. Rea, aku mohon, aku ingin bicara. Gavin mengetuk pintu cukup keras hingga terdengar suara gaduh. Rea takut tingkah Gavin ini akan membangunkan ibunya. Ia membuka pintu perlahan semata agar Gavin berhenti mengetuk pintu berulang.
Gavin menatap Rhea dengan sejuta rasa tak terdefinisikan. Semalaman ia tak jua bisa terlelap karena memikirkan wanita yang saat ini berada di hadapannya. Rhea juga bergetar hebat melihat kembali sang suami setelah semalaman tak bisa tidur dan menangisinya. Gavin memerhatikan mata istrinya yang sembab. Gavin memajukan langkahnya. Ia mencoba mendekap tubuh Rhea, tapi Rhea segera mundur. Penolakan itu begitu menyakitkan untuk Gavin. Sungguh, ia rindu sikap hangat Rhea dan rajuk manjanya. Ia rindu sentuhan lembut Rhea dan senyum manisnya. Gavin mencoba memeluk Rhea sekali lagi, tapi sang istri kembali menghindarinya. Gavin tak peduli dengan penolakan kedua Rhea. Ia yang telah dikuasai rasa rindu segera menarik tubuh Rhea dalam dekapannya dan memagut bibir istrinya begitu dalam. Rhea berusaha menghindar. Ia enggan membalas ciuman Gavin, tapi laki-laki itu semakin memperdalam ciumannya dan menekan tengkuknya. Rhea berusaha melepaskan diri. Nafasnya terasa sesak, sementara Gavin masih terus mencium bibir ranum itu. Hingga akhirnya Rhea menyerah. Gavin melembutkan ciumannya kalau menyadari sikap Rhea telah melembut. Perlahan Rhea membalas ciuman itu, dan keduanya berciuman begitu hangat untuk beberapa menit. Tentu Rhea tak lupa pada luka hatinya. Ia belum bisa sepenuhnya percaya pada Gavin. Namun perasaan itu justru semakin menguat. Air matanya perlahan menetes. Gavin menyadari ada yang membasah di pipi Rhea. Laki-laki itu melepas ciumannya dan menangkup kedua pipi Rhea. "Aku kangen banget sama kamu. Tolong jangan diulangi lagi pergi tanpa berpamitan." Gavin menelisik wajah sang istri yang mendung. Rhea menepis telapak tangan Gavin dari pipinya. Aku masih sakit mengingat apa yang Mas Gavin lakukan bersama Gladisa." Rhea terisak dan menghindari kontak mata dengan suaminya. "Dengarkan aku, please. Aku akan menceritakan dari awal. Bisakah kita duduk?" Gavin begitu berharap Rhea mau memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Rhea mengangguk. Mereka duduk bersebelahan di satu sofa. "Awalnya Gladisa menghubungiku ingin bertemu karena ingin investasi saham. Waktu bicara dengannya, aku merasakan ada yang aneh dengan tubuhku. Tiba-tiba aku merasa gerah, panas, berdebar-debar, dan ada gairah seks yang sulit aku kendalikan. Aku nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Ini jelas ada yang tak beres. Aku paham diriku sendiri. Aku bisa menahan diri jika berhadapan dengan orang lain. Aku hanya bisa takluk olehmu saja." Gladisa seolah memanfaatkan momen itu untuk merayuku. Aku berulang kali memintanya untuk pergi. Dia malah semakin gencar menggoda. Saat kamu datang, dengan sengaja dia menciumku, seolah-olah aku menginginkannya. Padahal aku sedang berusaha untuk mengendalikan diri Rhea, dan aku memintanya keluar. Gavin menjelaskan semua dengan menggebu. Ia berharap Rhea mengerti. Rhea masih terpaku. Sulit untuknya bisa mempercayai Gavin kembali. Tiba-tiba ada gairah seksual. Itu artinya, Mas tertarik sama Gladisa kan? Mas memang gak bisa menahan pandangan dari Gladisa yang berpakaian seksi. Gavin meraih tangan Rhea untuk ia genggam, namun Rhea malah menepisnya. "Aku juga gak tahu, Ri. Aku merasa ada yang aneh dengan tubuhku. Aku gak biasanya kayak gitu. Dan aku sudah berkali-kali meminta Gladisa untuk pergi. Tolong mengertilah." Rhea membisu sejenak. "Aku gak bisa percaya sama Mas Gavin lagi. Aku gak bisa." Rhea menyeka air matanya. "Bagaimana aku harus membuktikannya? Bagaimana caranya membuatmu percaya?" Gavin menajamkan matanya. Rhea masih bergeming. Bulir bening masih saja menetes. "Oke, kasih aku waktu untuk mencari bukti bahwa memang ada yang tak beres. Aku akan menyelidiki sendiri. Ini sangat aneh karena memang ada sesuatu yang tak wajar di tubuhku." Tiba-tiba Gladisa datang. Di saat yang sama kamu datang. Seolah sudah ada yang membuat skenario seperti ini. Seakan sudah direncanakan sebelumnya. Aku merasa dijebak. Apapun yang dikatakan Gavin, Rhea masih belum bisa membuka hatinya. "Aku ingin sendiri dulu. Kita introspeksi diri dulu." Sela Rhea. Gavin kecewa mendengar penuturan sang istri. "Aku mohon, percayalah padaku. Pulanglah bersamaku." Rhea menggeleng. "Hargai keputusanku. Aku butuh waktu untuk sendiri dan memikirkan semua."
Gavin tak lagi bisa memaksa. Ia hargai keputusan Rhea. Oke, aku akan beri kamu waktu. Dan aku pun akan berusaha untuk mencari bukti bahwa aku memang tidak bersalah. Rhea tak merespons. Tapi tolong, selama kita tinggal terpisah, aktifkan kembali nomormu dan tetaplah berkomunikasi. Tetaplah di sini. Jangan kemana-mana. Izinkan aku untuk menemuimu sampai nanti kamu mau mempercayaiku lagi. Mata Gavin berkaca. Rasanya begitu berat dan sakit saat kehilangan kepercayaan dari orang yang ia cintai. Rhea mengangguk pelan sembari mengusap hujan di matanya. Perasaan Rhea semakin tercabik kala menatap langkah Gavin mendekat menuju pintu. Rhea beranjak dan membesarkan hatinya sendiri bahwa ia bisa melalui badai ini. Semua akan terlewati. Gavin menghentikan langkahnya. Ia berbalik dan menatap sang istri dengan bola mata yang berembun. Jelas terlihat adanya jejak-jejak kristal air mata yang ditahan agar tak jatuh. Laki-laki itu memeluk sang istri dengan lebih erat. Tangis seketika pecah. Ini pertama kali bagi Rhea mendengar isak tangis Gavin yang terdengar menyayat. Suara sesenggukannya siratkan kesedihan yang begitu mendalam. Rhea pun menangis, tapi ia tak mau melemah. Demi Allah, aku gak tahu apa yang terjadi padaku waktu itu, Rhea. Aku gak tahu kenapa bisa terjebak dalam situasi sulit seperti itu. Aku bersumpah hati ini masih utuh untukmu. Aku bersumpah, gak ada yang lain selain kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Gavin mengusap-usap punggung Rhea. Hati Rhea tersentuh, namun ia belum ingin gegabah mempercayai kembali sang suami sebelum ada bukti yang jelas bahwa Gavin memang tak bersalah dan benar-benar dijebak. Aku tunggu bukti itu. Rhea mundur beberapa langkah, lalu berlari masuk ke dalam dengan tangis menganak sungai. Gavin menyeka air matanya. Ia berjanji akan berusaha apapun caranya untuk membuktikan bahwa dia memang tak bersalah dan kemungkinan dijebak. Dia akan mengusut semuanya. Baginya mengembalikan kepercayaan Rhea adalah segalanya. Mira menyiapkan menu sarapan untuk Aska. Ia memilih nasi goreng sebagai menu andalan yang praktis, mudah memasaknya dan enak. Bukan cuma orang Indonesia saja yang suka. Nasi goreng sudah diakui dunia internasional sebagai salah satu makanan terlezat. Nasi goreng buatan Mira sudah mendapatkan pengakuan enak oleh ibu juga teman-temannya. Karena itulah, ia ingin menunjukkan keahliannya ini pada Aska. Ia harap Aska akan menyukai masakannya. Aska keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang dada, membuat Mira salah tingkah ketika pria itu melangkah lebih dekat padanya. Sedap sekali. Aku gak nyangka kamu pintar masak. Aska menarik pinggang Mira dalam pelukannya. Mira terdiam sesaat. Ditelisiknya rahang tegas Aska dan dadanya yang bidang. Ia memberanikan diri menyentuh dada itu dan berangan. Mungkin akan lebih mudah untuknya jika memiliki Aska seutuhnya dalam ikatan sah. Rasa bersalah karena berzina seringkali menghantui. Kedua mata itu beradu. Baru kali ini Mira berani untuk menatap Aska lebih lama. Ia berandai-andai, jika saja sosok di hadapannya adalah orang yang benar-benar baik, tidak terobsesi pada sesuatu hingga ia menghalalkan segala cara. Buru-buru ia enyahkan pikiran itu setelah menyadari statusnya yang hanyalah wanita simpanan. Entah kenapa, instingnya mengatakan bahwa Aska terlibat dalam masalah Gavin dan Rhea. Aska hendak mencubit bibir Mira, tapi dering ponselnya membuyarkan semua. Aska melangkah menuju ruang tengah dan mengangkat panggilan telepon itu. Samar, Mira mendengar ucapan Aska. Sudah aku transfer semua. Kalau bisa, kamu goda terus dia biar masalah mereka semakin runyam. Mira mengernyit. Apakah memang benar jika Aska berada di balik semua ini?